Martial Master 5916. Melihat hal tersebut, Kabru menghela nafas lega, namun ia masih sedikit gugup menghadapi kakak iparnya tersebut. Untungnya, pihak lain tertipu olehnya. Tuan, Kabulu melihat ke arah Qin Chen lagi, buru-buru dan hati-hati datang ke sisi Qin Chen, dan membungkuk. Itu tidak benar. Saroye tiba-tiba terbangun dan tiba-tiba muncul di samping Kabulu, menjatuhkannya dengan keras. Kemudian dia memandang Qin Chen dengan datar, "Tuanku, kemana Anda ingin pergi? Saya akan membawa Anda ke sana." "Kamu pergi." Petik 2. Persetan. Hampir. Saroye berkeringat dingin. Sial, dia hampir tertipu oleh Kabulu ini. Tidak peduli apakah Xingli akan menjadi istrinya di masa depan, apakah dia akan menikah dengannya atau berapa banyak binatang komodo yang akan dia lahirkan akan selalu menjadi tuannya. Demi seorang wanita, menyerahkan Qin Chen ke monster bintang lainnya, bukankah ini merusak diri sendiri? Wanita seperti apa yang cukup penting untuk menjadi pengikut Tuan Qin Chen? Saat ini, dada Saroye naik turun dan napasnya terengah-engah. Sial, dia hampir terjerumus ke dalam masalah. Jika Tuan Qin Chen mengira dia adalah orang yang akan memberikan kesempatan untuk menggendongnya kepada orang lain hanya karena seorang wanita, maka citranya di depan Tuan Qin Chen pasti akan sangat terganggu di masa depan. Aku takut masa depanku akan hancur total. Xingli hampir menghancurkan hati taunya. Saroye bernapas dengan cepat dan sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. "Kakak ipar." Kabru tercengang. "Jangan panggil aku kakak ipar, percuma saja kalau kamu memanggilku ayah." Saroye mendengus dingin, "Belum lagi aku bukan kakak iparmu sekarang, meskipun aku benar-benar kakakmu mertua, dibandingkan dengan membawa kehormatan Tuan Qin Chen, apakah wanita itu?" Saroye berkata dengan nada menyanjung, "Tidakkah menurut Anda begitu, Tuan Qin Chen?" Petik 2. Lupakan, ayo pergi. Qin Chen maju selangkah dan berada di punggung Saroye dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan sepotong daging dan darah kaisar dewa seukuran kuku jari, tiba-tiba muncul di depan Kabru. "Potongan naga hitam ini akan kuberikan padamu daging dan darah leluhurku, yang bisa dianggap sebagai hadiahmu sebelumnya." Petik 2. Ini adalah gaya konsisten Qin Chen. Kabulu buru-buru menelan daging dan darah ke dalam perutnya. Boom, asal-usul kaisar dewa yang menakutkan muncul di tubuhnya, tapi dia menahannya. Sambil perlahan menyerapnya, matanya buru-buru melihat ke samping Molly. "Tuan Molly, bagaimana kalau aku datang untuk menggendongmu?" kata Kabulu buru-buru. Molly awalnya berencana untuk pergi dengan Qin Chen. Setelah mendengar ini, dia melirik ke arah Qin Chen, mengerutkan kening dan mengangguk, "Tidak apa-apa." Petik 2. Dia tiba-tiba mendarat di punggung Kabru. Kabulu sangat bersemangat. Meskipun tidak ada perbandingan antara Molly dan Qin Chen, dia juga tahu betul betapa menakutkannya pria ini. "Ayo pergi." Saat kata-kata Qin Chen jatuh, semua orang langsung pergi dan menghilang ke dunia. Pada saat yang sama, segala sesuatu yang terjadi di sini menyebar dengan cepat ke seluruh lautan kosmik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lautan semesta, markas besar Tianwei Tian. Markas besar keluarga inti terletak di sini, dan seluruh suku panik. Sebab, kabar meninggalnya Tuhan Surgawi segera tersiar kembali kepada Sang Surgawi. Sebagai organisasi pembunuh terbesar di lautan alam semesta, meskipun penguasa Tianwei Tian hilang, transmisi beritanya sangat cepat, dan banyak keluarga serta orang-orang berkuasa di Tianwei Tian juga segera mendapatkan berita tersebut. Dalam sekejap, banyak kekuatan dan keluarga bangsawan di seluruh Tianwei Tian semuanya panik dan panik. Banyak orang berkuasa bahkan mengemas harta klan mereka di tempat dan ingin meninggalkan tempat ini. Selama ratusan juta tahun, Tianwei Tian telah melakukan terlalu banyak hal tercela di laut semesta. Tanpa penguasa Tianwei Tian akan kehilangan perlindungannya dan akan diburu oleh banyak kekuatan di laut semesta segera. Bagi keluarga bangsawan ini, itu akan menjadi akhir jika mereka ingin pergi lagi. Cepat, segera ambil semua harta klan,
kumpulkan semua jenius klan, dan segera pergi. Selama bertahun-tahun, klan kita telah menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya di Tianwei Tian, dan kita pasti akan menjadi sasaran. Sekarang penguasa Tianwei Tian telah jatuh, kita harus segera pergi. Cepat. Di dunia rahasia markas besar Tianwei Tian, banyak kekuatan yang awalnya memperebutkan kekuasaan dan keuntungan melarikan diri ke tempat mereka sendiri ketika bencana mendekat, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Tentu saja, semua kekuatan besar secara diam-diam membuat persiapan untuk melarikan diri, tetapi jauh di dalam istana gelap markas besar Tianwei Tian, orang-orang dari berbagai faksi di Tianwei Tian datang untuk membahas tindakan pencegahan. Karena tidak ada seorang pun yang mau menghancurkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam satu hari. Saat ini, di dunia maya yang megah di lautan kosmik, berdiri sebuah istana gelap yang besar. Seluruh istana seperti monumen batu yang menjulang ke langit, berdiri di dunia maya ini, dan tidak dapat dilihat secara sekilas. Ini adalah aula inti dari markas besar Tianwei Tian. Pada saat ini, di bagian terdalam istana, proyeksi turun satu demi satu, dengan ketakutan yang tak ada habisnya dalam sosok mereka. Semua orang sudah mengetahui beritanya. Apakah Anda punya saran lain? Saran apa yang bisa Anda berikan? Semua orang sangat menyadari tindakan Anda. Dewa di luar langit telah jatuh, dan kami seperti rumput bebek tanpa akar. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Apakah tidak mungkin untuk bergabung dengan kaisar dewa lainnya? Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam menjalankan Tianwei Tian, mungkin tidak ada kaisar dewa di alam semesta ini yang tidak mau menerimanya. Apakah kita bisa bertahan masih belum diketahui. Jika Tuan Tianwei meninggal secara tidak terduga, itu masih mungkin, tetapi semua orang harus mendapatkannya. Kami telah mendengar berita itu Tuan Tianwei, nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan mati di tangan orang kuat. Apakah menurut Anda ada kaisar dewa di lautan kosmik ini yang bersedia melindungi kita dengan mudah? Yah, tidak ada yang berani menyinggung orang itu dengan mudah sekarang. Semua orang berbicara dengan nada putus asa. Mungkinkah satu-satunya cara bagi kita adalah dengan menumbangkan pohon dan menyebarkan hosens? Seorang pria kuat menghela nafas, tidak dapat menerimanya. Belum tentu begitu. Tiba-tiba, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, dan dengan ledakan, sesosok tubuh tiba-tiba turun ke dalam istana yang gelap dan muncul di mata semua orang. Siapa itu? Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki markas Tianwei Tian kami. Apakah Anda Yuan Xin dari keluarga Departemen Intelijen? Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat orang itu datang, mereka semua tampak kaget. Yu Xin, apa maksudmu? Seorang pria kuat berkata dengan suara yang dalam. Di bawah pengawasan semua orang, Chuang Xin mengabaikan semua orang dan berjalan selangkah demi selangkah ke atas aula, duduk di salah satu meja dan kursi, dan memandangi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Apakah kamu tidak khawatir setelah meninggalkan Tianwei Tian, kamu akan diburu dan mungkin tidak dapat bertahan hidup? Aku punya cara yang baik untuk memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Yu Xin memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang bisa dilakukan? Semua orang terkejut. Tentu saja saya akan berlindung pada Tuan Qin Chen. Yu Xin mencibir di sudut mulutnya, Tuan Tianwei Tian mati di tangan Tuan Qin Chen. Sekarang di lautan alam semesta ini, tidak ada yang berani menerima saya, Tianwei Tian, dan mereka semua ingin memanfaatkan saya. Merobek sepotong daging, tetapi jika saya, Tianwei Tian, menyerah kepada Tuan Qin Chen, maka saya, Tianwei Tian, secara alami dapat dipertahankan dengan aman, dan hidup Anda juga dapat terlindungi. Apa? Berlindung pada Qin Chen itu? Semua orang tercengang. Apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Seorang pria kuat berteriak dengan marah karena tidak percaya.